memuliakan alat-alat kesenian seperti gamelan. Hari Tumpak Kerulut secara resmi ditetapkan sebagai Hari Kasih Sayang ala Bali atau Tresna Asih oleh Gubernur Bali Iwan Koster untuk melestarikan tradisi dan warisan leluhur. Dalam perayaan hari ini diharapkan seluruh masyarakat Bali pada umumnya untuk ikut merayakan upacara kasih sayang tersebut guna terwujudnya jalinan hubungan harmonis antara sesama manusia. Riasa Bali TV. Tumpak Kerulut, harmonisasi alam dengan cinta kasih. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Kuah Bali, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung mau tulang lindung wasani dengan bombayu kan ora vertikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, Tumpak Kerulut yang dilaksanakan setiap Sanis secara Kliwon Wuku Kerulut merupakan momentum pemuliaan Dewa Iswara. Tumpak Kerulut merupakan dikenal sebagai hari kasih sayang ala Bali, sehingga rasa cinta kasih patut ditumbuhkan kepada setiap umat. Setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Saniscara Kliwon Wuku Kerulut, umat Hindu di Bali melaksanakan Tumpak Kerulut. Tahun ini Tumpak Kerulut dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Sasih Kapitu 3 Januari 2026. Rahina Tumpak Kerulut identik dengan taksugong sehingga disebut sebagai Odalan Gong. Sulinggih Ida Resi Agung Begawan Dharmaputra Adnyana mengatakan, Tumpak Kerulut dimaknai sebagai hari kasih sayang. Kata Kerulut berarti tresna asih, namun tidak hanya dimaknai sebagai hari kasih sayang kepada sesama manusia, juga kepada semua makhluk hidup sarwa prani sebagai ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa. Tumpak Kerulut itu berarti dikata kerulut lulut. Lulut itu artinya asih. Kasih sayang, cinta kasih itu sebenarnya. Di dalam kitab suci juga disebutkan bahwa kita itu senantiasa harus
cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Yang dalam Bhagavad Gita disebutkan dengan sloka Adwestam Sarwo Bhutanam Mitra Karuna Ewaca Nirmama Nirhamkara Sama Duka Sama Kesami. Itu disebutkan. Artinya apa? Artinya adalah dia yang tidak membenci semua makhluk, selalu memaafkan, memancarkan cinta kasih, tidak serakah, tidak ego, seimbang dalam duka dan suka. Itulah yang disebut dengan bhakta sejati. Apakah bhakta itu? Bhakta itu adalah penyembah Tuhan yang setia. Dan itu diwujudkan dengan bentuk napi? Bhakti. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan Bhakti Yoga. Bhakti Yoga artinya cinta kasih kepada Tuhan tanpa pamrih terus menerus. Jadi kalau kita cinta kasih kepada Tuhan, artinya apa? Kita juga harus mengasihi cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup. Bukan hanya tumpak kerulut, semua tumpak yakni tumpak landap, wariga, kuningan, uye, dan wayang mengajarkan suatu konsep mengharmoniskan alam, mengajarkan kasih terhadap semua makhluk hidup. Namun momen terdekat sebagai hari kasih sayang sesama manusia adalah tumpak kerulut. Pelaksanaannya pun harus dilaksanakan setiap hari dengan menjalani kehidupan penuh kasih sayang dan kegembiraan. Sukma Bali TV. Hari Suci Tumpak Kerulut saat ini dimaknai sebagai hari kasih sayang versi Bali atau Tresna Asih yang dilaksanakan setiap 210 hari pada Saniscara Kliwon Wuku Kerulut. Momentum ini adalah salah satu implementasi Trihita Karana yang melibatkan niatnya atau korban suci, di mana korban suci adalah bagian dari cinta yang tulus. Tumpak kerulut tidak hanya dimaknai sebagai hari kasih sayang kepada sesama manusia, tapi juga kasih sayang kepada semua makhluk. Kasih sayang dalam tumpak kerulut ini juga dimaknai sebagai suatu rangkaian ikatan yang kemudian di masyarakat Hindu Bali memaknainya juga bagi pelaku seni. Karena dalam Lontar Sundarigama menyebutkan bahwa tumpak kerulut ini adalah hari suci yang dirayakan untuk melakukan pemujian kepada Ida Sang Yang Iswara sebagai manifestasi Tuhan tentang berbagai unsur seni dan berbagai unsur keindahan. Tumpak kerulut merupakan tumpak yang keempat dari 6 jenis tumpak yang ada berdasarkan sistem kalender Bali. Kata kerulut berasal dari kata lulut, artinya tresna pisan, luapan rasa senang yang luar biasa. Jadi rasa ini dilakoni bagi mereka yang mempunyai profesi di bidang seni suara dan juga suara tetabuhan. Apakah itu seke arje, seke prembon, seke gambo, seke dramagong, seke kelentangan, seke gong, dan sejenisnya. Jadi sumber sastranya adalah Lontar Aji Gurnite yang banyak mengurai, memberikan penuntun pelaksanaan tumpak kerulut bagi para pelaku seni suara dan juga bagi pelaku seni tabuh. Oleh karena itu, bila dihayati secara mendalam bahwa perayaan tumpak kerulut itu merupakan penciptaan rasa saling kasih, mengasihi antara sesama manusia dengan sarana seni tetabuhan, hasil ciptaan yang widi, yang dapat menimbulkan rasa menarik dan memikat hati antara para pelaku seni juga pada para penikmat seni. Tepat hari ini juga dipercaya sebagai hari untuk melakukan ritual penyembuhan bagi anak-anak yang sulit bicara. Secara umum, banten atau sesajen yang diaturkan pada hari suci tumpak kerulut yakni seperti tipat gong dan segala yang diaturkan juga dalam keadaan utuh. Sebelum mengaturkan upacara ini, dilakukan upacara Mabiakala atau Biakaon sebagai upacara penyucian untuk menghilangkan segala mala. Juliana Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi kebakaran villa di Ungasan dibenarkan akibat kembang api.
Rido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. 1 tahun telah berlalu dengan segala prestasi, pencapaian, tentu dengan kekurangan dari kegagalan yang terjadi. Bersamaan yang hangat dengan penuh kasih sayang merupakan wujud rasa syukur dan bakti kepada Tuhan yang harus kita pupuk kepada sesama. Di tengah keheningan hari Natal, lahirlah kedamaian yang membawa kita bersama untuk bisa selalu berbagi bahagia. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat hari Natal dan tahun 2026. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menyertai langkah kita, serta kita tingkatkan semangat baru, harapan baru untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan untuk kita semua. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, kebakaran 10 bangunan villa di Jalan Tegal, Sari Labuan Said, Pecatu, Kuta Selatan, Badung saat malam pergantian tahun dibenarkan Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Arya Sandi akibat kembang api. Hal itu didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan di TKP. Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Arya Sandi menekankan meski jajarannya serta dinas terkait telah menghimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan kembang api saat perayaan malam pergantian tahun 2025 ke 2026, namun peristiwa kebakaran akibat kembang api pun tetap terjadi. Hal ini menjadi bahan introspeksi masyarakat untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi himbauan dari kepolisian maupun pihak terkait. Keterangan awal seperti itu, akibat percikan dari kembang api. Ya itu resikonya. Kami sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyalakan kembang api. Ya. Sebaiknya kita mengisi malam tahun baru itu dengan kegiatan yang lebih positif, yang lebih berempati, introspeksi diri gitu ya. Terutama untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera yang tertimpa bencana. Kami sudah menghimbau, sudah melakukan kegiatan-kegiatan preventif ya, menggandeng juga teman-teman dari Satpol PP mengingatkan segala macam, namun tetap juga terjadi kejadian kebakaran ya akibat dari mercon itu atau kembang api. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, sehingga jangan pernah mengabaikan setiap arahan atau anjuran dari pemerintah maupun dari aparat keamanan, karena hakikatnya itu semua untuk keamanan keselamatan kita bersama.
Sementara itu, kronologis kejadian pada 1 Januari 2026 sekitar pukul 00.20 WITA, salah satu penghuni kamar nomor 5 Villa Desa Harmonis yang menyalakan kembang api di depan kamar villa. Percikan api dari kembang api tersebut mengenai atap kamar villa yang terbuat dari alang-alang, sehingga menyebabkan api cepat merambat dan membesar. Akibatnya 10 villa yang berdiri di lahan milik Imade Tarka, warga Banjar Tengah Pecatu, Kuta Selatan ludes terbakar. Raiswantara, Bali TV. Perbedaan perlakuan antara wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik di Bali kembali menjadi perhatian. Akademisi Pariwisata Universitas Dianapura Bali Profesor Igusti Bagus Rai Utama menilai perbedaan tersebut terjadi baik secara kebijakan maupun dalam praktik layanan pariwisata. Menurut Profesor Igusti Bagus Rai Utama, perbedaan perlakuan yang paling terlihat adalah dari sisi kebijakan harga. Hampir di semua daya tarik wisata terdapat perbedaan tarif masuk antara wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Kebijakan ini dinilai wajar untuk mendorong penerimaan ekonomi dari wisatawan asing, sekaligus memberi penghargaan kepada wisatawan domestik sebagai warga negara. Namun perbedaan kebijakan tersebut kerap berdampak pada layanan di lapangan. Perlakuan yang diterima wisatawan mancanegara dinilai lebih istimewa dibandingkan wisatawan domestik. Selain itu, adanya pungutan khusus bagi wisatawan mancanegara untuk pelestarian budaya dan lingkungan juga mempertegas perbedaan tersebut. Sementara wisatawan domestik tidak dikenakan pungutan serupa. Dari sisi ekonomi, Profesor Rai Utama yang juga penjabat Rektor Undira Bali mengatakan wisatawan mancanegara juga memiliki daya beli lebih tinggi. Mereka umumnya melakukan pemesanan akomodasi jauh hari dan memiliki lama tinggal rata-rata 4 hingga 5 hari. Lebih panjang dibandingkan wisatawan domestik yang rata-rata hanya 2 hingga 3 hari. Faktor budaya turut mempengaruhi perlakuan layanan. Wisatawan mancanegara dinilai memiliki budaya memberikan apresiasi kepada pekerja pariwisata, baik dalam bentuk tip maupun pujian. Sementara wisatawan domestik belum memiliki kebiasaan serupa, namun sering menuntut layanan yang setara. Wisatawan mancanegara itu memiliki budaya memberikan apresiasi kepada pekerja pariwisata dalam bentuk tip atau uang atau pujian dan sebagainya. Sedangkan kita sepertinya kurang ya. Itu yang menyebabkan ada framing perbedaan perlakuan antara wisatawan mancanegara dengan wisatawan domestik. Dan beberapa hal yang bisa membedakan. Kita belum memiliki budaya memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang bekerja di sektor pariwisata. Itu maksud saya, jika saya sebagai wisatawan domestik, kita belum memiliki budaya itu. Nah, sedangkan kita ingin menuntut layanan yang sama dengan wisatawan mancanegara. Nah, mari kita perbaiki bersama bahwa itu sebuah fakta dan sudah di-framingkan sekarang. Akhirnya berdampak pada kebijakan-kebijakan yang intangible. Profesor Igusti Bagus Rai Utama menegaskan pada dasarnya menolak perbedaan perlakuan antara wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, serta mendorong pelayanan yang adil berbasis prinsip keberlanjutan, etika, dan kepentingan jangka panjang pariwisata Bali. Fenomena ini perlu dicermati bersama karena dapat berdampak luas terhadap kebijakan pariwisata ke depan. Ia mengajak semua pihak, baik wisatawan maupun pelaku industri, untuk membangun keadilan layanan dan saling menghargai di sektor pariwisata. Winato, Bali TV. PHDI Kota Denpasar tolak wacana nyepi pada film Kesange. Kami sudah kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Emco, cat kayu dan besi. Puniki kemariang disampun ada alit menekuri. Perkata kagak kebos, mepandes di tahun sangking drama antar ketua banyak yang kata selatan kesehatan para pindah miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesange, Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Pemirsa, penolakan tersebut tertuang dalam surat pernyataan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 tentang isu pergantian Hari Suci Nyepi pada Tilem Kesange. Surat dengan nomor 12/S P/A PHDI DPS /1 2026 tentang isu pergantian Hari Suci Nyepi pada Tilem Kesange ini ditandatangani Ketua Harian Dr. Imade Arke SPD MPD, Ketua Paruman Walake Profesor Dr. Inyoman Alit Putrawan, SAG MPhil, serta Dharma Upapati Paruman Pandita Idopanito Empu Jaya Asito Santi Yoga. Surat juga ditembuskan kepada Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, serta Ketua PHDI Provinsi Bali. Ketua PHDI Kota Denpasar Dr. Imade Arke SPD MPD dalam rilisnya kepada media Sabtu 3 Januari menyatakan penolakan keras terhadap wacana yang muncul dalam paruman sebuah organisasi difasilitasi pemerintah Provinsi Bali yang merencanakan pemindahan Hari Suci Nyepi menjadi di Tilem Kesange. Menurutnya, penetapan Hari Suci agama Hindu jangan didasarkan pada pemahaman sepotong-potong dari sebuah sastra atau lontar. Mengingat penetapan Hari Suci tidak hanya berdasar dari satu sastra lontar semata. Dikatakan lontar seperti Sundarigama, Kutarakanda, dan Batur Kalawasan memang menyebut Tilem Kesange. Tetapi kita juga mesti melihat pada sumber lain seperti Upadesa, Pedoman Warigo Klasik, dan Naskah Dinas Agama Hindu 1973 yang menegaskan Nyepi jatuh pada penanggal 1 Sasih Kadasa. Sebab penafsiran parsial atau satu lontar tanpa hermeneutika komprehensif berisiko menyesatkan umat. Lagi pula menurutnya, wacana yang menimbulkan polemik tersebut dilakukan tanpa melalui kajian komprehensif multidisipliner, sehingga tidak memenuhi standar akademis dan ilmiah. Sementara penetapan Nyepi pada tahun 1981 dilakukan dengan melibatkan ahli wariga, astronomi, dan akademisi Hindu sehingga jauh lebih komprehensif dan multidisiplin ilmu. Selain dari sisi akademis, perlu dipertimbangkan juga aspek kontinuitas tradisi ritual. Rangkaian Tawur Agung di Pesakeh, Nyepi Segara, dan Nyepi Abian sudah terintegrasi dengan sistem penanggalan yang berlaku, sehingga perubahan tanggal akan merusak kesinambungan liturgis dan kesiapan sarana upakara. Pihaknya meminta wacana tersebut dihentikan mengingat dapat mengganggu aspek kehidupan umat, termasuk berisiko menimbulkan perpecahan umat Hindu.
Wacana pemindahan nyepi tersebut juga berpengaruh pada tatanan sosial, ekonomi, dan tata kelola publik, karena peran nyepi juga menyentuh sektor energi, transportasi, pariwisata, dan keamanan nasional. Pergeseran mendadak akan menimbulkan kebingungan, biaya adaptasi, dan gangguan layanan publik. Apalagi saat ini bangsa Indonesia dan umat Hindu sebenarnya menghadapi tantangan lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Masalah utama bangsa Indonesia dan umat Hindu khususnya adalah kerusakan ekologis, tata ruang buruk, kemiskinan, meningkatnya kasus bunuh diri, dan serta pengelolaan sampah. Wacana perubahan nyepi tidak menjawab problem nyata tersebut sehingga dianggap tidak prioritas dan tidak relevan. Pihaknya meminta semua pihak kembali dan teguh pada keputusan tahun 1981 yang merupakan konsensus para tetua dan lembaga resmi umat yaitu PHDI. Mengubahnya tanpa mekanisme paruman adat agama melemahkan legitimasi dan otoritas tradisi. Menyikapi polemik atas wacana yang berkembang, pihaknya meminta umat sedharma agar sabar dan tetap tenang dan tetap menjalankan dan melaksanakan ritual sesuai dengan upacara yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun seperti saat ini. Tim Liputan Bali TV. Wacana nyepi dilaksanakan pada Tilem Kesange masih menjadi perbincangan di masyarakat. Namun jika mengacu pada tradisi kuno, nyepi memang dilaksanakan pada penanggal apisan Sasih Kedase atau sehari setelah Tilem Kesange. Hal tersebut secara tegas disampaikan Ketua PHDI Provinsi Bali, Nyoman Kena. Ia mengatakan nyepi yang dilaksanakan saat ini sudah berdasarkan tradisi kuno. Pada Tilem Sasih Kesange dilaksanakan tawur, dan keesokan harinya pada penanggal apisan Sasih Kedase dilaksanakan catur berata penyepian. Pelaksanaan tersebut berdasarkan lontar Aji Somandala dan lontar Sri Jaya Kasunu. Selain itu, pelaksanaan tawur pada Tilem berkaitan erat dengan tradisi tawur di Pura Besakih. Nyoman Kena menambahkan, sekitar tahun 1960, berdasarkan lontar Sundari Gama, nyepi dinyatakan jatuh pada Tilem Kesange. Kemudian pelaksanaan nyepi dikembalikan ke penanggal apisan Sasih Kedase di tahun 1983. Dengan demikian dalam rentang waktu 1960 hingga 1982, pelaksanaan nyepi mengikuti tafsir baru yang berbeda dari tradisi kuno. Pelaksanaan nyepi yang kita laksanakan di saat ini dari tahun 1 Saka sampai tahun sekarang ini kan merupakan tradisi kuno. Ini merupakan tradisi kuno yang memang dasarnya ada beberapa sastra-sastra yang sangat memperkuat tradisi kuno itu ya. Salah satunya yaitu adalah Aji Somandala, Jaya Kasunu, tutur Nini Betara Dewa Tatwa, Nini Betara Putran Jaya, dan Ronggo Segara Bumi, Widi Sastra Ronggo Segara Bumi. Banyak sekali bahwa pelaksanaan tawur itu dilaksanakan di saat Tileming Sasih Kesange. Ya, karena itu kaitannya dengan Eka Dasa Ludra kan, karena dalam sastra hampir semua sastra mengatakan bahwa tawur itu dilaksanakan pada Tileming Sasih apa kan gitu, Tileming Sasih Kesange. Nah itu nyepinya baru Sasih pisan pinanggal pisan Sasih Kedase. Cuman itu yang ada Sukma Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan wisata sawah di Penarungan dan Sibang Gede. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Dewa Made Mahayatmi, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan selamat tahun baru
2026. Mari kita sambut tahun baru dengan penuh semangat. Bekerja lebih keras dan cerdas agar rakyat sejahtera. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. 1 tahun telah berlalu dengan segala prestasi, pencapaian, tentu dengan kekurangan dari kegagalan yang terjadi. Bersamaan yang hangat dengan penuh kasih sayang merupakan wujud rasa syukur dan bakti kepada Tuhan yang harus kita pupuk kepada sesama. Di tengah keheningan hari Natal, lahirlah kedamaian yang membawa kita bersama untuk bisa selalu berbagi bahagia. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2026. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menyertai langkah kita, serta kita tingkatkan semangat baru, harapan baru untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan untuk kita semua. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini cuma nih gelang kekenya awake nih makata lo. Awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Nih kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini siap bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenap kasihatnya nih. Ini, mana gijit? Ini kesana konang panaki, awaknya saya ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, di tengah derasnya alih fungsi lahan sawah di Bali, sejumlah subak Badung justru kuat dengan komitmen mempertahankan sawah sebagai segala sumber kehidupan. Kini hampir sebagian sawah di sejumlah subak di Desa Penarungan Mengui dan Desa Sibang Gede Abian Semal, Badung menjadi objek wisata alam.
Kita bisa menikmati pemandangan sawah yang hijau dengan teras sering dan aktivitas petani di Desa Sibanggede, Abian Semal, dan Desa Penarungan Mengwi. Para petani di dua lokasi ini intens bercocok tanam, tak terpengaruh dengan iming-iming menjual lahan pertanian. Padahal desa tetangga, sebagian wilayahnya kini jadi perumahan dan perkantoran. Hal yang menarik, lahan sawah di dua lokasi ini kini dibuatkan jalan subak permanen alias dibetonisasi, sehingga sepeda motor bisa masuk ke tengah sawah. Jalan subak ini kerap dipakai warga untuk berwisata alam melihat aktivitas pertanian. Bahkan sejumlah lokasi tampak aktivitas petani masih alami. Pemandangan petani membajak sawah dengan traktor dibarengi puluhan burung bengau yang mencari cacing bisa kita saksikan di sini. Pemandangan ini menambah pesona wisata alam di Desa Penarungan. Salah seorang warga Sibang, Iwayan Dania, mengungkapkan wisata alam berupa persawahan di dua lokasi ini kini sedang ngetren. Namun di sisi lain banyak juga dilirik investor. Syukurnya komitmen subak dan petani di dua desa ini masih kuat menjaga sektor pertanian sehingga belum ada areal persawahan yang berubah fungsi menjadi villa atau perumahan. Bagi dia, komitmen subak ini patut diacungi jempol karena tingkat urbanisasi di Bali kian naik sehingga menuntut adanya lahan perumahan. Namun jika komitmen subak dan petani kuat mempertahankan sawah lestari, dia yakin masyarakat lokal dan petani akan mendapatkan proteksi dari pemerintah. Karena sawah ini adalah sangat produktif, kedua tidak kekurangan air. Yang ketiga adalah petaninya itu rajin untuk menanam padi, menanam hal-hal yang lain. Oleh karena itu kesimpulannya subak sangat berperan terkait dengan bersatunya petani untuk memproses lahannya menjadi lahan tetap pertanian. Orang luar kemari jelas dia juga ingin bertani, itu bukan berkebun, itu bukan apa itu. Ya. Saya lihat tidak ada pelanggaran tata ruang di sini, Pak, ya? Ya itu karena kesepakatan dari petani, Pak. Ya. Selain memiliki pemandangan yang sejuk dan alami, sejumlah petani di Desa Penarungan juga kini melakukan diversifikasi pertanian, mulai dari menanam sebagian lahannya untuk bunga pacar air, padi dan palawija. Swece Bali TV. Mengawali tahun 2026, kawasan Peninsula Nusa Dua menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk mengisi waktu libur awal tahun dengan aktivitas positif. Sejak pagi hari, area tepi pantai ini dipadati warga yang memilih berolahraga sambil menikmati keindahan alam dan udara segar. Olahraga terlihat dilakukan pengunjung mulai dari jogging, jalan santai, bersepeda hingga berkumpul bersama keluarga. Hamparan rumput hijau dan pemandangan laut menjadikan Peninsula Nusa Dua sebagai lokasi yang nyaman untuk berolahraga sekaligus melepas penat setelah rutinitas harian. Selain berolahraga, sebagian pengunjung juga tampak memanfaatkan momen tersebut untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Salah seorang pengunjung kawasan Peninsula Nusa Dua, Cynthia, mengaku sengaja datang ke Peninsula untuk berolahraga sambil menikmati pemandangan pantai. Jadi dari saya, kenapa saya memilih Peninsula sebagai tempat liburan saya? Karena Peninsula ini emang banyak untuk bisa jadikan tempat rekreasi, mulai dari olahraga, habis itu jalan-jalan, habis itu bisa rekreasi di sini sama berkeluarga. Sebagai tempat refreshing juga, habis itu jalan kaki, olahraga, jogging dan sebagainya. Harapannya mungkin di sini bisa dijadikan tempat untuk festival, misalnya festival kembang api, festival musik dan sebagainya. Dengan suasana yang aman dan nyaman, Peninsula Nusa Dua hingga kini menjadi pilihan utama masyarakat untuk berolahraga dan rekreasi sehat di awal tahun. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset memulihkan aset negara senilai 19,6 triliun rupiah sejak 1 Januari hingga 30 Desember 2025. Aset yang dipulihkan merupakan hasil rampasan dari para tersangka tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan capaian tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam capaian kinerja tahun 2025, Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset memulihkan aset negara senilai 19,6 triliun sejak 1 Januari hingga 30 Desember 2025.
Aset yang dipulihkan merupakan hasil rampasan dari para tersangka tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan capaian tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dijelaskan Kapus Penkum Jampitsus menjalankan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus. Adapun lingkup bidang tindak pidana khusus yang meliputi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pelaksanaan, penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di bidang pembinaan, realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia mencapai 98,39%. Dari total anggaran 26.951.982.606 rupiah. Yang terrealisasi 98,39%, kurang lebih 26.638.635.522.000 rupiah. Nah, terus terkait dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak, ya target PNBP Kejaksaan itu targetnya 2,7 triliun di tahun 2025. Berhasil kita pulihkan kurang lebih 733% dengan total PNBP kita 19 triliun 846.431.992 rupiah. Jadi melampaui target kita. Jadi sampai dari 733. Anang juga menambahkan bahwa pengembalian aset tersebut dilakukan melalui berbagai metode penanganan aset sitaan. Mekanismenya melalui pemulihan aset baik itu lelang maupun penjualan langsung dan juga pemberian hibah. Dari Jakarta, Jeli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Husada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Selamat Tahun Baru 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.